tidak ada yang mengimbangi dua orang tua ketimbang yang lain. Tujuannya ya mau jadi ustaz, mau jadi dai di kampung, tapi ternyata berubah setelah masuk di HMI itu ya. Berubah begitu. Lebih condong ke arah filsafat memang pada saat itu. Politik, organisasi lah. Motivasi awal untuk menjadi ketua. Tidak ada. Jadi niatan menjadi ketua umum cabang itu tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Ya. Memang lagi uji coba kekuatan ataukah bagaimana Kanda? Jadi saya punya prinsip sebenarnya. Ya, punya prinsip. Ya. Dalam setiap pertarungan itu saya harus menang. Ya. Harus terbiasa menjadi pemenang. Iya, karena sejarah itu tidak pernah dicatat oleh orang yang kalah. Sejarah itu dicatat oleh para pemenang. Makanya bukan ambisi sih, tapi itu adalah sebuah motivasi tersendiri untuk terus melewati proses-proses kompetisi kan. Tapi kompetisi itu harus sehat. Makanya kan tagline yang kita bawa kemarin itu HMI rumah kita. HMI rumah kita. HMI rumah kita itu sejuk lah. Ya. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa, seorang pembesar di HMI cabang Makassar tentunya. Ya, Hasan Basri, Baso. Iya, kita basa-basi dulu. Gimana kabar Kanda? Alhamdulillah sehat. Ya, sehat. Bang Memet yang terus cerah dan ceria. Keluarga Kanda gimana? Alhamdulillah sehat. Sehat juga. Ya, baru-baru mengunjungi keluarga juga ini. Iya, dalam rangka itu salah satu ritual. Dalam rangka ritual ya. Ritual itu. Mengunjungi orang tua itu perlu. Tentunya doa orang tua adalah hal yang paling penting. Tidak ada yang mengimbangi dua orang tua ketimbang yang lain. Itu perlu. Jadi sampai sekarang kan masih sendiri saja. Masih betah dengan kesendirian ya. Ya, insya Allah masih ada hajatan. Masih ada hajatan yang menanti. Masih panjang perjalanan. Masih panjang perjalanan. Kanda, kita bicara tentang HMI dulu ya. Ya boleh. Ya kita bicara. Boleh lah. Ya untuk awalnya kita bicara tentang HMI. Ya, saya masih penasaran sebenarnya dari sejak awal kita ketemu kan ya, punya antar undangan pernikahannya Kak Yudi. Oh iya, boleh. Kita ketemu di salah satu warkop yang warkopnya Jambo. Oh, masuk lagi Jambo, bisa viral nanti nih. Ya. Ya, sejak kapan gabung di HMI Kanda? Ya, sebenarnya kalau untuk bergabung di HMI itu sudah lama, tapi memang itu sudah pesan juga dari. Sudah pesan. Pesan dari guru-guru waktu SMA. Kenapa harus HMI? Mungkin karena kemarin. Bisa mungkin diceritakan. Ya 2006 itu kan saya dulu cuman terinspirasi dari salah satu ustadz di kampung saya. Iya, persoalan ustadz ini. Terinspirasi salah satu ustadz. Saya berpikir saya mau seperti dia. Ya. Mau seperti ustadz. Seorang dai berceramah di masjid, ada ceramah khutbah Jumat dan Safari Ramadan Tarwi. Tapi 2006 saya masuk HMI berubah sekali. Entah apa yang merubah suasana. Jadi sebenarnya tujuannya masuk di HMI itu mau jadi penceramah lah, mau jadi dai. awal. Itu niatannya. Awal masuk HMI punya tujuan untuk menjadi dai kampung. Dai kampung itu tujuannya. Ternyata masuk dan musik training berubah cara berpikir itu. Ternyata lebih cenderung ke filsafat dan politik. Itu dia. Sehingga berubah cara berpikir.
Melainkan kita ini aktif di olahraga dan aktif di masjid Ya. kemarin. Sehingga tujuannya ya mau jadi ustaz, mau Ya. jadi dai di kampung. Tapi ternyata berubah setelah masuk di HMI itu ya. Berubah Begitu. lebih condong ke arah filsafat memang pada Ya, saat itu. politik, organisasi lah, fokus di organisasi betul. Bukan tidak fokus ke dakwahnya lagi. Jadi setelah sebenarnya setelah gabung di HMI kan tujuannya sebagai dai. Iya. Itu tidak tercapai sama sekali. Tidak ada sampai. Asli, beda betul. Target kita, apakah saya yang salah Atau metodologi yang kemudian diturunkan itu berbeda. Karena saya membaca juga sebelum masuk itu, sebelum saya gabung. membaca literatur tentang HMI. Memang HMI itu sebagai lembaga dakwah. sebagai lembaga dakwah. Ya, lembaga dakwah, dan memang kita dianjurkan untuk, karena kita kan berbicara tentang keislaman, gerakan Islam itu gerakan dakwah. Jadi harus kita berdakwah. Tapi model di HMI ternyata beda, bukan seperti apa yang menjadi pemahaman kita orang awam, bahwa menjadi penceramah itu berdakwah itu di masjid-masjid. Ya. Ternyata ceramah itu ya boleh di ruang-ruang diskusi, terbuka, ya di forum-forum LK itu ceramah juga di HMI. Oh, ternyata beda. Sehingga stigma itu berubah juga dengan sendirinya. ya kan tujuannya itu tidak tercapai sama sekali. Ya. Sekarang motivasinya itu sampai sekarang masih bertahan sebagai kader HMI dan juga pembesar di HMI. Kalau misalnya kita gabung di HMI kan macam-macam tujuan, Iya, betul. macam-macam. Saya mau jadi ini deh. Tapi kan kita gabung di HMI ternyata tidak sesuai dengan harapan. Ya. Tidak sesuai dengan harapan, tentunya ya ada rasa kecewa sedikit lah. Tapi sama sekali tidak ada rasa kecewa. Tidak ada rasa kecewa. Tidak ada rasa kecewa terkait dengan niatan suci itu kan, untuk jadi seorang dai. Lambat laun itu berubah dengan sendirinya. Setelah mengikuti intermediate training, ternyata memang asik, ber-HMI itu asik. Jadi saya intermediate training itu 2009 lama, setelah dari basic training 2009 baru mengikuti intermediate, karena saya aktif di kampus dan aktif di organisasi daerah. Saya sebagai ketua juga di organisasi daerah, saya sebagai sekum Korkom di UNM. Di UNM kan sempat menjadi ketua umum HMI cabang Makassar. Motivasi awal untuk menjadi ketua? Tidak ada. Jadi niatan menjadi ketua umum cabang itu tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Ya, memang didorong sama anak-anak di komisariat dan Korkom untuk kembali ke Makassar. Memang dorongan dari bawah ya. Dorongan dari bawah. Dari dorongan itulah saya merumuskan satu konsep gerak HMI di situ yang namanya HMI Rumah Kita. HMI Rumah Kita dengan tagline itu ya. Makanya maju kemarin itu tagline-nya HMI Rumah Kita. Tidak ada bayangan ke sana untuk bagaimana HMI, tapi setelah dorongan dari teman-teman adik-adik, oke lah. Bismillah. Kemudian kita merancang gagasan HMI Rumah Kita cabang Makassar ini sebagai HMI Rumah Kita. Gitu. Ternyata memang tidak ada sama sekali niatan. Tidak ada. Kita lagi di kampungnya orang itu. Memang lagi uji coba kekuatan ataukah bagaimana, Kena? Jadi saya punya prinsip sebenarnya. Ya, punya prinsip. Ya. Dalam setiap pertarungan itu saya harus menang. Ya. Harus terbiasa menjadi pemenang. Iya, karena sejarah itu tidak pernah dicatat oleh orang yang kalah. Sejarah itu dicatat oleh para pemenang. Makanya bukan ambisi sih, tapi itu adalah sebuah motivasi tersendiri. Untuk terus melewati proses-proses kompetisi kan. Tapi kompetisi itu harus sehat. Makanya kan tagline yang kita bawa kemarin itu HMI Rumah Kita. HMI Rumah Kita. HMI Rumah Kita itu sejuk lah. Ya, luar biasa ya. Hal yang paling berkesan dalam proses itu, proses konferensi cabang itu, dari mendaftar, dari buruh rekomendasi, tentunya pasti banyak dinamika yang dinamika yang saya juga sempat rasakan. Betul. Jadi pertama awalnya saya masuk Makassar itu setelah dari kampungnya orang, saya masuk di Makassar.
pada saat saya nongkrong di warkop itu saya dikepung oleh aparat. Ya. Stigma pertama yang muncul saya mungkin sudah tidak jadi ketum cabang. Karena pasti saya akan ditangkap. Iya. Tapi ternyata beda. Kejadian itu berubah secara dengan sendirinya. Tiba-tiba teman datang jemput, dibawa lari lagi ke satu daerah, kemudian masuk lagi Makassar dan membangun komunikasi. Ternyata bukan saya yang menjadi target. Ada target-target yang lain. Katanya di warkop itu ada yang mau ditemuin. Ternyata yang saya temui adalah senior saya sendiri, bukan dia juga. Makanya hilanglah persepsi itu. Itu kejadian yang tidak bisa saya lupa itu. Hal yang paling berkesan dalam proses pertama itu karena sudah niatan masuk ke Makassar, kemudian ada hal yang mengganjal. Kemudian yang paling berkesan juga baru pada saat maju itu komisariat merespon jauh lebih baik, terkhusus di Korkom saya. Itu alhamdulillah solid dan kampus komisariat merespon dengan baik. Alhamdulillah. Bahkan di awal itu sampai terakhir aklamasi. Itu dia. Nah, memang niatan Haimi Rumah Kita itu di situ menyatukan semuanya. Simpul yang ada di Makassar. Itu dia. Mungkin bisa diceritakan proses-prosesnya bagaimana, dari proses pendaftaran, mungkin dari buru rekom. Itu kan yang paling susah itu buru rekom itu kan dah. Iya. Kalau saya itu makanya saya bilang alhamdulillah. Iya. Mengejar rekomendasi pada saat itu tidak ada kendala karena saya balik masuk Makassar, rekomendasi itu sudah ada semua. Sudah jadi semua rekomendasinya. Jadi saya masuk Makassar itu sudah ada 9 rekomendasi. Wah. Ada rekomendasi. Berarti pulang dari kota orang, pulang dari daerah orang, kampung orang, itu karena ingin jadi ketua cabang, bukan? Setelah niatan Bismillah berangkat itu sudah. Memang pasti ada cerita-cerita sebelumnya di telepon bilang, pulang Mi. Iya. Ini sudah siap ini. Iya, jadi ketua Korkom itu. Iya. Ketua Korkom itu Lanyala Suarno itu. Saya akan mengusung dia untuk maju di kandidat ketum cabang kemarin itu. Iya. Tapi karena dia tidak bisa mencapai kalau istilahnya elektabilitas. Ya. Pertama saya tes melempar ini kan player-playernya, ternyata tidak dapat. Sampai di Makassar itu langsung dapat 9 rekomendasi berjalan seminggu saya dapat 12 rekomendasi. Saya bilang kayaknya saya jadi ketum cabang. Iya. Yang lawan-lawannya itu Kak nanti di dalam perjalanan merapat semua. Setelah proses debat kandidat apa dan segala macam, ya baru kita menyatukan persepsi sama-sama. Kita ingin mengawal cabang Makassar ini jauh lebih baik. Ya, kita sama-sama lah di sebuah hari itu masuk dalam forum. Ya, setelah proses Komforcap, setelah menjadi ketua umum, tentunya ada prestasi-prestasi tentunya yang bisa dibanggakan, bisa diceritakan, bisa di-share sebagai inspirasi bagi teman-teman di HMI. Sebenarnya tidak ada yang ini. Tidak ada yang yang bisa dibanggakan karena memang itu adalah perjuangan pengabdian. Setiap kader bisalah melakukan itu, hanya saja beda cara kita mengabdi. Setiap kader itu beda cara pengabdian. Saya selama menjadi ketua umum saya sudah mengikhlaskan diri untuk tinggal dan hadir untuk HMI. Makanya saya tinggal di sekretariat selama 2 tahun lebih. Saya tinggal dan nginep di sekretariat. Jadi salah satu metodologi manajemen yang saya lakukan agar sekretariat itu ramai terus. Iya. Karena prinsipnya di mana ketum cabang pasti di situ pengurusnya. Di situ pengurus yang datang, ya. Jadi ternyata itu menarik untuk kita lakukan. Ya kalau jadi ketua umum lah sering-sering di sekret biar banyak juga pengurus yang datang. Adik-adik komisariat yang datang di sekretariat. Jangan banyak di warkop. Kecuali kalau sudah kan agenda-agenda itu sudah. Agenda-agenda di cabang bisa menghibur diri di warkop. Itulah apalagi kalau cabang Makassar ini cabang besar 58 komisariat. Waduh. Tidur itu cuma 2 jam dalam satu hari. Itu pun tidurnya jam 6 subuh.
jam 6 pagi, bangun jam 8. Bang, Itu. Itu. gimana terus jadwalnya itu Kak? Ya, Selama menjadi ketua cabang gimana cara atur jadwalnya kan pasti setiap apalagi kalau dalam masa penerimaan mahasiswa baru kan itu seluruh komisariat alhamdulillah komisariat 58 komisariat pada saat itu aktif semua. Memang kita punya target semua komisariat harus melaksanakan basic training 2 kali dalam satu periode. Itu target aja. Ternyata melebihi daripada target. Ada yang 4 kali, ada yang 3 kali. Bahkan ada yang 5 kali melaksanakan basic training. Ya, karena itu sudah menjadi target, mau tidak mau kita harus mengabdikan diri. Capek ya tidak juga, karena kita dihilaskan. Gimana menjalankan itu, bayangkan kalau 58 komisariat pembukaan basic training saja itu berapa kali? Ya, 50 lah. Bahwa materi tafsir itu berapa kali? Jadi saya sebelum masuk materi tafsir itu, materi saya di cabang itu metode persidangan, retorika. Kemudian masuk di NDP saya ambil individu dan masyarakat. Nah, baru saya masuk di tafsir tujuan. Itu. Tugas apa materi wajib untuk ketua umum. Nah, bedanya mungkin cabang-cabang di luar cabang Makassar. Kalau di komisariat di cabang Makassar itu mereka itu tidak mau kalau bukan ketua cabang yang bawakan tafsir. Harus spesial. Harus ketua umum yang antarkan materi tafsir tujuan itu, karena salah satu motivasi kader itu ingin melihat ketua umumnya, dan mereka pasti punya cita-cita untuk menjadi ketua umum. Nah, makanya kita harus hadir di situ memberikan spirit respon buat mereka agar mereka juga punya niatan untuk terus berproses di HMI. Nah, mungkin seperti itu. Ya, luar biasa sekali kan ya untuk mengatur materi saya dulu itu kurang sekali, Met. Ya, lihat di fotonya Kak. Kalau mungkin kita lihat foto-foto saya itu di sosial media, kedua batang gini ya. Saking padatnya agenda cabang itu. Jadi HMI rumah kita itu kita bagi menjadi 2 kategori program. Satu program 70% itu dilaksanakan di sekretariat. 70%. Nah, 30% itu dilaksanakan di luar sekretariat. Jadi memang kita memacu kader dan seluruh kader yang ada di Makassar untuk melihat ini rumah. Itu metodologi manajemennya, bagaimana kader ini bisa melihat ini rumahnya sendiri, sekretariatnya. Ada kan kegiatan di sekretariat. Nah, sebanyak 70% agenda yang kita laksanakan di sekretariat itu ya kader datang. Kader harus datang. Kalau bulan puasa, bulan Ramadan itu ya selama bulan Ramadan itu 1 bulan full. 1 bulan full. Nah, kita harus melaksanakan agenda Ramadan di sekretariat. Di cabang. Berganti jadi penceramah tarwi. Itu di panitianya itu pelaksananya itu kita gilir komisariat. Dari 58 itu. Jadi komisariat yang kita kasih peran. Ini kan ceritanya memberikan peran kepada komisariat itu, mereka juga merasa bangga. Kita diporsikan oleh cabang, kita diberikan peran. Itu maksudnya memberikan peran kepada struktur organisasi itu memang perlu. Struktur di bawah kita kan memang perlu. Jadi kita berikan mereka ruang biar mereka juga rasa kepemilikan, bahwa jangan sampai hanya jargon saja, simbol bahwa ini adalah HMI rumah kita. Jadi harus memang diimplementasikan dengan baik. Harus. Makanya itulah namanya mewujudkan visi misi itu harus sesuai dengan implementasinya. Setiap kader harus punya rasa memiliki terhadap rumah ini. Itu dia. Kalau selama menjadi ketua umum pasti ada hal yang susah untuk dilupakan, ada yang menjadi kenangan gitu. Apakah romantisme? Itu tidak boleh dibongkar itu, nih. Jangan dibongkar itu karena banyak yang kecewa nanti. Berarti banyak yang kecewa karena hati saya pada saat itu banyak. Ya. Dan semua bening-bening. Ya. Kali istilahnya di zaman saya itu cibi-cibi. Ya, cibi-cibi. Mereka lah yang memberikan motivasi juga sama teman-teman yang lain untuk selalu aktif di cabang. Dan kehadiran mereka itu memberikan satu motivasi tersendiri.
buat kader itu senantiasa berbuat. Dan sampai sekarang kita masih komunikasi sama teman-teman Kohat ya, alhamdulillah. Kita berharap juga mereka juga bisa melanjutkan karirnya. Bisa melanjutkan karir perjalanan. Iyalah.